Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan coba lihat bagian power supply dari mesin untuk mengecek saja, memastikan bahwa power supply-nya dalam keadaan aman. Kita langsung saja buka. Ini dibuka seperti ini. Ini dua skrup ini. Kita lepas. Ini bagian power supply di dalam, makanya kita harus buka secara menyeluruh. Untuk bagian ini juga kita buka pintu yang ini, tapi sebelumnya pastikan buka ini. Kalau bagian atas bisa dicungkil saja, tapi bagian bawah hati-hati jangan sampai patah. Bagian bawah itu ada pengancing, kita lepaskan pengancingnya seperti ini, dan sudah lepas. Selanjutnya adalah bagian ini. Bagian ini cungkil, ikuti saja arah itu. Oke, sudah terbuka. Kemudian lepas bagian ini terlebih dahulu. Ini ada skrup 2, satu saja ya, yang ini saja. Ini saja. Kita lepas saya seperti ini. Nah, setelah lepas, kita akan lepas bagian ini. Bagian ini kita harus cungkil. Lepasnya tarik dari belakang sini. Nanti ada tanda panah ini 2, 1, 2, itu tanda. Ini bagian pengaitnya, sehingga kita longgarkan dulu sebelum ditarik. Tarik ke belakang sambil seperti ini. Nah, baru maju begitu. Kenapa harus dilepas ini? Karena kita akan menuju ke sini. Harus lepas di atas dulu sebelum bisa dilepas bagian bawah. Untuk bagian bawah ini, pengaitnya ada di bagian bawah. Sebelumnya kita buka dulu baki kertasnya, lalu pintu depan kita buka. Nah, ini tinggal buka saja begini, tapi ada pengaitnya di bawah, ada 3, 1, 2. Waalaikumsalam. Oke, kita pengancing di bawah ini 1, 2, 3. Cara lepasnya harus 2 tangan ya, karena saya hanya bisa 1 tangan. Nah, saya lepas. Coba cari posisi. Aduh. Sembari ditarik ini, kita tusuk bawah supaya bisa lepas. Lepas. Oke. Ini adalah bagian ujungnya. Jangan ragu-ragu ditarik ya. Yang penting tidak. Nah, sudah selesai dibuka. Ini adalah bagian power supply, ditutup dengan cover yang ada murnya 1, 2, 3, 4. Ada 4 skrup yang perlu kita buka.
ya. Sembari saya buka, kita pause. Khusus skrup bagian atas ini, yang terakhir ini, dia sedikit berbeda dengan skrup yang lainnya, karena inilah yang yang menyekrup di bagian plastik, sehingga dipastikan ketika nanti dipasang kembali, pastikan skrupnya yang agak longgar, berbeda dengan ini. Lalu kita lepas. Nah, ini power supply. Nah, yang perlu diperiksa adalah kita pastikan di depan sudah tidak ada sesuatu yang aneh. Kita buka bagian ini. Ada beberapa skrup ini, 1, 2 di dalam sana. Ini bagian luarnya 1, ada 2 juga, bagian belakang 1, lalu ini juga 1. Pastikan ini harus terlepas. Oke. Lalu bagian dalam ada celah kecil, itu ada skrup. Nah, setelah selesai bagian ini, kita akan buka bagian ini ya, bagian ini 1, 2, 3. Tapi sebelum dibuka, kita lepas dulu kabel-kabel yang tercolok. Nah, ini kita mau lepas bagian, kita lepas saja bagian ke mainboard ya. Bisa lepas dari sini atau ini boleh, tidak masalah, tergantung pilihan nyamannya saja. Oke. Setelah lepas, kita lepaskan PCB-nya. Ini ada 3 sama-sama. Ada 3 di sini. Aduh. Lalu kita lepaskan kalau sudah selesai. Oke. Biasanya kendala yang paling sering terjadi adalah pada bagian belakang dari power supply ini terdapat cicak atau hewan yang lain yang masuk, entah dari mana, masuk ke dalam mesin lalu menempel di bagian belakang ini. Nah, kalau seperti ini tidak apa-apa, artinya di sini tidak bermasalah. Saya hanya membuat tutorial saja. Biasanya menempel di sini. Yang paling perlu diperhatikan adalah ketika sudah terjadi bau hangus, maka mesin segera dimatikan, tidak boleh lagi digunakan, dan yang paling penting adalah kita ngecek ini. Kalau sudah cek ada cicak di situ, lepas cicaknya dan bersihkan pakai tisu ya, jangan pakai benda yang keras. Tisu, mungkin ada cairan-cairan cicaknya, supaya kita ngetes kembali. Kalau kita tes kembali, kalau masih hidup, insya Allah masih bisa dipakai. Kalau sudah terbakar ya biasanya tergantung terbakarnya. Kalau masih 1 titik atau 2 titik mungkin tidak masalah, tetapi kalau sudah banyak titik maka akan rusak, benar-benar rusak. Oke, itu saja. Saya akan memasang kembali.
tapi ya saya akan pasang kembali ya. Kita pasang kembali pasangnya, pastikan yang masuk lebih awal bagian bawah. Nah, ini sudah tersangkut, dan ini bagian ini kita lihat, kita langsung skrup 1 2 3. Oke, sudah terskrup. Kemudian bagian colokannya kita pastikan sebagaimana posisinya. Oke, sini seperti itu. Skrupnya 1 2 di dalam, 1 yang ini yang besar ya. Kemudian bagian luar 1 2. Oke, jika sudah terpasang, perhatikan ini jangan sampai salah pasang. Kemudian kabelnya kita pasang, kabel ke mainboard. Kemudian ini kabel pemanas atau booster unit. Kemudian covernya ada 1 2 3 skrup. Oke, ini skrup yang ketiga. Oke, selanjutnya adalah cover bawah, segera dipasang yang warna putih ini. Cara pasangnya kita mulai dari bagian depan. Bagian depan dulu, bagian ini ya. Sudah seperti itu. Kemudian bagian belakang kita rapatkan saja. Pastikan pengaitnya di bagian bawah benar-benar rapat ya. Kita cari bunyi-bunyinya. Kalau dia sudah bunyi-bunyi, dia rapat. Oke, kemudian bagian atas kita tutup dulu. Oke, kita mulai dari depan lagi, sama kayak tadi, dari depan masuknya. Kemudian bagian belakang kita tarik ya, gampang saja. Oke, selanjutnya adalah oh ya, sebelum saya lanjut, yang perlu diperhatikan sebelum kita pasang semuanya, saat memasang ini tadi power supply-nya, kalau memang bermasalah saat memasangnya, sebelum kita pasang semua cover kembali, maka kita tes. Tapi kalau benar-benar ada, misalnya ada cicak di dalam, yaitu dipastikan bahwa memang cicaknya itu masalahnya. Salah satu indikasinya adalah bau hangus. Bau hangus itu kan ada 2. Kalau bukan hangus di power supply, berarti hangus di bagian pemanas. Jika hangus bagian pemanas, ya berarti pemanasnya yang dibongkar. Oke, saya kira itu saja dari saya. Kita lanjutkan pemasangan covernya. Jadi ini kita masukkan ini. Cara masukkan ini, kita dahulukan bagian kiri, lalu bagian kanan sebagai pengancingnya kita masukkan. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah ini. Kita buka terlebih dahulu. Pasang. Setelah itu bagian cover yang di luar ini, dan ini terakhir, tetapi bukan akhir.
karena akhirnya adalah bakinya yang perlu dipasang. Oke, selesai. Demikian tutorial melepas power supply. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.